Timnas Indonesia perlu kemenangan ketika menghadapi Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang akan digelar di National Stadium Sabtu 25 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Kegagalan tim Garuda meraih kemenangan atas Singapura pada leg pertama semifinal Rabu 22 Desember 2021 membuat Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan harus bekerja keras dalam laga ini demi tiket ke final. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Witan Sulaiman pada menit ke-28, Timnas Indonesia justru kebobolan lewat gol Ihsan Fandi pada menit ke-70. Pertarungan sengit pun berjalan dalam sisa waktu yang ada, hingga pada akhirnya wasit meniup peluit panjang pada laga pertama semifinal Piala AFF 2020 itu berakhir. Tentunya leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang digelar di stadion yang sama Sabtu 25 Desember 2021 malam menjadi kesempatan terakhir bagi tim Garuda untuk meraih kemenangan dan merebut tiket final. Namun jika melihat permainan menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020, tentu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Berikut 3 poin penting yang menjadi kelemahan Timnas Indonesia dan perlu diperbaiki ketika mereka kembali bertemu Singapura pada laga semifinal kedua Piala AFF 2020. Yang pertama, striker tidak bisa diandalkan untuk mendulang gol. Timnas Indonesia memang berstatus sebagai tim paling produktif sepanjang fase grup Piala AFF 2020 dengan mengemas 13 gol dalam 4 laga yang dimainkan di grup B. Namun yang mengejutkannya hanya ada 1 gol dari total 13 gol yang lahir dari seorang striker, yaitu Ezra Walian yang mencetaknya pada laga kontra Laos. Sementara 12 gol lainnya tercipta dari lini tengah, sisi sayap maupun pemain bertahan tim Garuda. Dalam laga kontra Singapura pada leg pertama semifinal pun, satu-satunya gol tim Garuda lahir dari Witan Sulaiman ketika strikernya adalah Dedik Setiawan. Satu hal yang lebih buruk lagi adalah keputusan Sinteyong yang 2 kali melakukan pergantian pemain untuk posisi striker. Dedik Setiawan ditarik keluar pada awal babak kedua, yang dimana Ezra Walian masuk dengan harapan bisa mendobrak pertahanan Singapura yang dikawal Irfan Fandi. Namun kenyataannya Ezra Walian tidak banyak memberikan kontribusi. Pemain kelahiran Belanda tersebut seperti tidak berkutik di area pertahanan Singapura. Bahkan Sinteyong menariknya keluar lagi pada menit ke-80 dan memasukkan Hanis Sagara. Masuknya striker muda tim Garuda itu sempat membuat sedikit perubahan di lini depan. Hanis Sagara tampak lebih sering menjemput bola dan berhasil mencatatkan 1 shot on goal dalam 10 menitnya bertanding. Namun tetap saja tidak ada gol tercipta. Sebagai solusi, sepertinya Sinteyong boleh mencoba untuk memainkan Egy Maulana Fikri sebagai ujung tombak, setidaknya sebagai penyerang lubang atau second striker. Egy Maulana Fikri yang baru bergabung dengan tim Garuda 1 hari sebelum laga leg pertama semifinal kontra Singapura tentu akan menjadi senjata rahasia bagi Sinteyong di laga leg kedua ini. Semoga jika memang Sinteyong mempercayakan pemain FK Senika tersebut bermain, Egy bisa mempersembahkan gol bagi tim Garuda. Kedua kebobolan ketika bermain terbuka dan menyerang. Timnas Indonesia telah memulai 5 pertandingan dari awal fase grup hingga leg pertama semifinal kontra Singapura. Satu hal yang patut dicatat dalam perjalanan tim Garuda di Piala AFF adalah keberhasilan mereka mencetak clean sheet hanya terjadi dalam laga kontra Vietnam. Padahal Vietnam merupakan tim yang dianggap paling kuat di grup B Piala AFF 2020. Namun timnas Indonesia justru bisa menghindari kebobolan dalam laga tersebut. Rahasia dari clean sheet dalam laga kontra Vietnam adalah pemilihan permainan timnas Indonesia yang bertahan penuh sepanjang laga. Para pemain tim Garuda begitu disiplin dalam bertahan, di mana Sinteyong memainkan 3 stopper yang dibantu 2 gelandang bertahan serta 2 bek sayap untuk melindungi gawang yang dikawal Nadio Argawinata. Bahkan Vietnam yang terus memberikan tekanan terhadap timnas Indonesia hanya mampu mencatatkan 1 shot on goal yang dengan mudah bisa diamankan oleh Nadio. Lalu bagaimana dengan pertandingan lain?
Timnas Indonesia mampu bermain lebih menyerang dan terbuka pada 3 laga fase grup lainnya, yaitu kontra Kamboja, Laos, dan Malaysia. Bahkan dalam 3 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia paling sedikit mencetak 4 gol dalam satu pertandingan. Akan tetapi yang juga menjadi catatan adalah Asnawi Mangko Alam dan kawan-kawan selalu kebobolan dalam 3 pertandingan tersebut. Timnas Indonesia boleh mencetak 4 gol ke gawang Kamboja, tapi mereka juga kebobolan 2 gol. Evan Dimas dan kawan-kawan bisa mencetak 5 gol ke gawang Laos dan 4 gol ke gawang Malaysia, akan tetapi mereka juga harus kebobolan 1 gol dalam masing-masing pertandingan tersebut. Bahkan ketika menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020, gawang Timnas Indonesia kebobolan setelah Singapura melakukan serangan balik cepat. Ihsan Fandi dengan mudah menjebol gawang tim Garuda setelah berhadapan 1 lawan 1 dengan Nadio. Lalu apakah Timnas Indonesia harus bermain bertahan saat menghadapi Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF 2020? Tentu tidak, mengingat tim Garuda butuh kemenangan untuk lolos ke final. Keberhasilan Witan Sulaiman membawa Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu saat leg pertama semifinal jelas memberikan penegasan bahwa tim Garuda mampu mencetak gol ke gawang tim tuan rumah. Namun pada saat yang sama, tim Garuda harus lebih disiplin dalam bertahan seperti yang mereka lakukan ketika menghadapi Vietnam. Yang ketiga, inkonsisten. Ketika menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020, Timnas Indonesia boleh dibilang tidak berhasil mengulangi performa baiknya pada laga kontra Vietnam dan Malaysia. Dalam laga kontra Vietnam, kedisiplinan para pemain dalam bertahan membuat gawang Nadio begitu aman hingga akhir laga. Bahkan pemain pengganti yang masuk pun bisa mempertahankan konsistensi tersebut. Begitupun ketika menghadapi Malaysia, meski sempat tertinggal terlebih dahulu, Irfan Jaya dan kawan-kawan mampu bangkit dan mempertahankan konsistensinya dalam melakukan tekanan terhadap pertahanan Harimau Malaya. Bahkan hingga memasuki 10 menit terakhir, tim Garuda begitu konsisten untuk memberikan tekanan hingga Ekan Bagot mampu mempersembahkan gol penutup kemenangan Timnas Indonesia. Namun hal tersebut tampak merosot ketika menghadapi Singapura. Harus diakui, permainan Timnas Indonesia dan Singapura dalam laga tersebut cukup berimbang. Kedua tim saling menyerang dan bertahan. Pada babak pertama, tim Garuda mampu bermain dengan lebih baik, menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Namun sayangnya, pada babak kedua, hal tersebut tidak bisa dipertahankan. Timnas Indonesia seakan kehilangan pegangan dan kerap kehilangan bola pada 45 menit kedua. Ketika pemain Timnas Singapura berusaha bangkit dan mengejar ketertinggalan pada babak kedua, Timnas Indonesia seakan terkejut dan tak bisa lagi mengimbangi kebangkitan tim tuan rumah.